Shalom. Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita mengawali hari ini dengan menaikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan baganku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan baganku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Amsal pasal 14 ayat yang ke-30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saudaraku, beberapa hari lalu kita sudah merenungkan tentang apa itu iri hati. Iri hati adalah suatu perasaan tidak senang atas keunggulan atau keberuntungan orang lain. Dan di dalam Alkitab mencatat beberapa tokoh Alkitab yang iri hati. Pada hari ini kita akan mulai dengan satu tokoh dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Ini adalah kisah antara Kain dan Habel. Kain iri terhadap adiknya Habel. Mengapa ia iri? Karena persembahannya tidak diterima, sedangkan persembahan adiknya diterima. Maka muncullah iri hati pada Kain. Saudara, ini adalah dalam konteks memberi persembahan, atau dengan kata lain dalam dunia rohani, dalam dunia pelayanan. Jadi kalau kita melihat dari kisah ini, iri hati tidak hanya ada pada hal-hal yang terlihat sekuler, tetapi juga dalam dunia rohani. Dan selanjutnya, ketika persembahan Kain tidak diterima oleh Allah, yang terjadi adalah Kain membunuh adiknya Habel. Dari iri hati berujung pada pembunuhan. Iri hati tidak akan berhenti pada iri, tetapi akan menghasilkan dosa-dosa yang lainnya. Berawal dari marah dan sampai pada pembunuhan. Saudaraku, ini menjadi satu peringatan bagi kita. Mari kita selalu waspada agar tidak jatuh dalam dosa iri hati ketika melihat kelebihan orang lain. Nah, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan
jika kita telah jatuh dalam dosa iri hati. Yang dapat saya dan saudara lakukan adalah akui dosa itu. Kita akui bahwa kita telah jatuh dalam dosa iri hati. Dan setelah itu, kita memohon pengampunan daripada Tuhan, memohon belas kasihan daripada Tuhan, agar kita tidak lagi jatuh pada dosa yang sama. Agar kita tidak lagi kemudian melakukan dosa-dosa yang lainnya, dari dosa satu ke dosa yang lainnya. Cepat-cepat mohon pengampunan daripada Tuhan, agar kita mendapatkan kemenangan dari dosa iri hati. Saudaraku, biar kebenaran firman Tuhan ini akan menolong saya dan saudara berjalan melangkah pada hari ini. Bila sungguh-sungguh kita melihat bahwa segala sesuatu yang kita miliki dan apa yang orang lain miliki itu bersumber daripada Allah. Seharusnya kita tidak perlu iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Kita seharusnya tidak menjadi iri dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Karena apa yang mereka miliki itu juga berasal dari Tuhan yang sama yang telah memberikan berkat kepada kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan selamat. Kami boleh menikmati kasih setia dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Pada hari ini kami siap beraktivitas. Tolong kami, biarlah kami boleh menjalani pada hari ini dengan penuh sukacita, dengan satu pengharapan bahwa Tuhan terus menolong dan memimpin kehidupan kami. Dan kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Apapun yang sedang mereka gumulkan, Tuhan tolong mereka dalam menghadapi setiap pergumulan itu. Biarlah mereka boleh berharap sepenuhnya kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan yang akan senantiasa menyertai dan memimpin kehidupan mereka. Berdoa juga jika ada yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan kelemahan tubuh, Tuhan juga akan menjamah mereka yang sedang sakit saat ini. Tuhan pulihkan, Tuhan memberikan sukacita, Tuhan berikan mereka kekuatan dalam masa-masa sulit yang mereka sedang alami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Bila Tuhan yang akan memimpin kami, menuntun kami, melangkah dengan pasti, karena ada Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.